Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Awalan kaifa halukum? Anak-anakku yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pembelajaran kita, materi pembelajaran yakni jinayat dan hikmahnya. Kompetensi dasarnya adalah 3.1, yaitu menganalisis ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya. Yang kedua adalah indikatornya adalah menjelaskan tentang pengertian dari pembunuhan, menjelaskan macam-macam pembunuhan, menyebutkan dasar larangan membunuh, dan menunjukkan contoh tindakan dan konsekuensi yang didapatkan oleh pelaku tindak kejahatan atau tindak jinayat. Anak-anakku, perhatikan gambar berikut ini dan berikan komentar kalian. Tuangkan komentar kalian dalam LKS yang telah Bapak bagikan, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya. Kalau sudah lihat gambarnya, kita lanjut pelajaran kita, pembahasan lanjutan. Kita masuk dalam pengertian materi kita, yakni jinayat dan hikmahnya. Pengertian jinayat sendiri adalah dalam ilmu fikih pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah jarimah atau ukubah. Jarimah dibagi menjadi dua, jinayat dan hudud. Jinayat membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksinya yang berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan, yang meliputi sanksinya yaitu kisos, diat, dan kafar. Sedangkan hudud membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan, yakni masalah penganiayaan atau larangan-larangan Allah beserta sanksi hukumannya yang meliputi zina, qadzaf, mencuri, minum khamar, menyamun, merampok, merompak, dan bugot atau pemberontakan. Dalam bab ini kita akan fokus membahas tentang jinayah, yaitu tindak kejahatan berupa pembunuhan dan sanksi-sanksinya beserta hikmahnya. Pengertian pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seorang, sedangkan menurut istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan menggunakan alat yang mematikan ataupun tidak mematikan, yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seorang, dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Macam-macam pembunuhan ada 3 macam, yakni pertama adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat mematikan, baik yang langsung melukai atau memberatkan, mutsaqqal. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang sudah dewasa dan korban adalah orang yang baik. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja dilakukan oleh seseorang tanpa niat membunuh, dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun bisa menyebabkan hilangnya nyawa seorang. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah karena salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama adalah perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan, tapi mengakibatkan hilang kematian seorang. Yang kedua adalah perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Yang ketiga adalah perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan hilangnya atau meninggalnya seseorang. Dasar hukuman larangan membunuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan Allah mengutuknya serta menyediakan adab yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, "Al-qatilu wal maqtulu finnar." Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Hadis ini menjelaskan tentang 2 orang muslim yang ketika bertengkar, ternyata dua-duanya niatnya ingin saling membunuh. Kemudian terjadi pembunuhan, maka dua-duanya, baik yang terbunuh maupun orang yang membunuh, sama-sama masuk neraka. Ini yang dimaksud dalam hadis ini.
Kemudian hukuman bagi pelaku pembunuhan yang pertama adalah pembunuhan sengaja, maka dia harus dikisos atau sanksi berat kalau tidak dimaafkan oleh keluarga korban, yaitu dihilangkan nyawanya, dan eksekutornya adalah pemerintah yang sah, bukan perorangan atau pergolongan. Ya. Kemudian kalau seandainya dimaafkan oleh keluarga korban, maka dia hukumannya adalah membayar denda berat, yaitu sejumlah 100 ekor onta yang dirupiahkan, yang dihargakan ke nominal harga uang, mata uang, yang dibayarkan secara cash kepada keluarga korban. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja ini tidak dikisos, namun cukup dengan membayar denda sebesar denda 100 ekor unta yang dikategorikan sebagai denda berat. Ya. Yang ketiga adalah pembunuh tersalah. Pembunuh tersalah itu maka hukumannya adalah harus membayar denda ringan dengan sejumlah seharga 100 ekor onta. Kemudian hukuman selanjutnya bagi pelaku pembunuhan adalah kafaroh. Kafaroh yakni membayar sejumlah mata uang atau membayar denda karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah larangan pembunuhan, Islam menerapkan hukum bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Oke, sampai sini pelajaran kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah dari Bapak, mohon dimaafkan. Untuk pertanyaan yang kalian tidak dari materi ini yang kalian tidak paham, bisa kalian tanyakan secara dengan cara mengirim WA, SMS lewat WA kepada Pak Guru secara pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.